penggunaan lahan dan ruang wilayah untuk berbagai kegiatan. Yang kedua, perencanaan pembangunan ekonomi, yakni mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, perencanaan infrastruktur ya, yakni mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lain. Jadi dengan melakukan perencanaan wilayah yang baik, diharapkan kita dapat menciptakan wilayah yang berkelanjutan atau sustainable, seimbang, dan berkualitas bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oke, demikian kiranya untuk sesi 1 pemaparan terkait dengan pengantar perencanaan wilayah. Ya. Kemudian kita lanjut ya kepada sesi 2 yang akan disampaikan oleh Saudara Raka dan Saudari Humaira dengan judul Analisis Ketimpangan dan Aglomerasi Ekonomi Antar Wilayah. Mohon nanti PPT ataupun makalah atau word-nya dikirimkan ke WhatsApp grup dan ke email saya untuk saya nilai ya. Dan yang lain nanti mohon dapat aktif bertanya, berdiskusi, dan memberikan ringkasan terkait dengan materi yang disampaikan kelompok 1 disertai dengan diskusi atau tanya jawab ya. Oke, kepada kelompok 1 waktu dan tempat persilahkan ya, jangan lupa di-record atau direkam sebelum memulai presentasi. Ya, silahkan. Ya, mohon untuk di full screen dan nanti direkam ya atau di. Mohon izin Pak, ini sudah terlihat jelas Pak? Ya, sudah terlihat dengan jelas ya. Oke, permisi Bapak, selamat Ya, pagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih kesempatannya pada Pak Syahrial selaku dosen pengampu untuk di permata kuliahan perencanaan wilayah. Di sini kelompok kami Pak, kelompok 1, Raka Pradipta Permadi dan Humaira Izia Fadila. Mohon izin untuk mempresentasikan terkait dengan analisis ketimpangan dan aglomerasi ekonomi antar wilayah. Yang mana kami Pak, case of study, studi kasus sendiri mengambil ketimpangan pembangunan di wilayah kita juga di Kalimantan Selatan. Demikian juga kami ucapkan terima kasih pada kawan-kawan semua yang telah berhadir dan nanti juga mohon izin kita bisa berdiskusi bersama. Mohon izin lanjut gitu Pak. Ya, silakan. Sebentar Pak, ini lagi bermasalah ini Pak, agak kontrolnya kayak ini. Ya, jangan lupa untuk di-record ya atau direkam. Nanti videonya di-upload di YouTube seperti mata kuliah sebelumnya. Ini mohon maaf agak sedikit gangguan. Bisa minta tolong Humaira ganti ganti share screen dari Humaira. Ini Ya, mau silakan. dengan ketimpangan sendiri, kami melampirkan Pak data yang digunakan ini PDRB Kalimantan Selatan ADHK per kapita di 2019 sampai 2000, mohon maaf Pak, itu 2023 maksudnya Pak. Dan di sini bisa kita lihat sendiri Oke, oke. kawan-kawan, kalau kita lihat dari yang tertinggi sendiri ada salah satu kabupaten yang mungkin kawan-kawan semuanya sudah pada mengetahui yaitu Balangan. Kalau kita lihat di tahun 2023 saja di angka yang terbilang cukup sangat-sangat tinggi. Selanjutnya di sini juga kita akan lihat di Kabupaten Tabalong ya, Kota Baru, itu beberapa wilayah yang memang dengan eh, tren yang cukup tinggi dan selanjutnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah ini Pak yang mendasari juga beberapa latar belakang di terkait dengan PDRB per kapita ya. Selanjutnya di sini daripada itu konsep aglomerasi sendiri kegiatan ekonomi itu juga menjadi faktor berkuat ketimpangan antar daerah ya. Yang mana dari wilayah yang berkembang pesat cenderung menarik lebih banyak modal, tenaga kerja, jaringan distribusi dan inovasi.
Nah, ini terkait dengan ketimpangan wilayah di Kalsel dari acuan database sendiri, Pak. Dan selanjutnya di sini kami lanjutkan terkait dengan rumusan masalah sendiri. Yang pertama, bagaimana tingkat ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten atau kota di Kalsel selama 2019 sampai 2023. Selanjutnya, apakah terdapat pola spasial atau aglomerasi dan klaster dalam distribusi PDB per kapita di Kalsel? Dan selanjutnya, wilayah mana yang menjadi pusat aglomerasi dan wilayah mana yang tertinggal? Dan kebijakan apa yang tepat untuk mengatasi ketimpangan tersebut? Selanjutnya, di sini tujuannya sendiri mengukur ketimpangan antar kabupaten atau kota di Kalsel menggunakan Williamson Index. Dan selanjutnya, menguji adanya autokorelasi spasial dalam PDRB per kapita menggunakan Morans II dengan matriks tanggaan standar BPS dan menginterpretasikan hasil untuk kebijakan pemerataan dan rekomendasi pembangunan. Mohon izin dilanjut, Pak. Di sini juga landasan teori yang kami gunakan beberapa di teori pembangunan ekonomi wilayah. Ini pembangunan ekonomi lalu merupakan proses peningkatan kapasitas suatu daerah, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya, di menurut Mirdan dalam pertimbangan wilayah sendiri, mengemukakan bahwa pertumbuhan di satu wilayah akan menarik sumber daya dari wilayah lain sehingga terjadi ketimpangan ya. Ini wilayah semakin maju, wilayah tertinggal. Seperti itu. Dalam konteks Kalimantan sendiri, pola pertumbuhan lebih sesuai dengan Mirdan Development karena wilayah yang kaya akan pertambangan atau hasil pelabuhan, Pak ya. Kalau kita melihat dari data PDRB sendiri. Dalam teori aglomerasi ekonomi, pengelompokan aktivitas ekonomi pada suatu wilayah karena keuntungan lokasi. Nah, di sini juga kalau kita lihat beberapa PDRB yang tertinggi seperti Tabalong, Balangan, Kota Berdunut, dan Tanah Bumbu ini sebenarnya daerah-daerah yang terkoneksi, kawan-kawan. Semisalnya kalau kita melihat Balangan berdekatan dengan Tabalong, dan juga kalau kita lihat dari arah Tanah Bumbu ke atas sampai Batu Licin itu ada jalan lintas yang memang juga secara ini akses juga terhubung ya dengan Tabalong, wilayah Tabalong sampai yang tembus HSS sana seperti itu. Dan juga jika kita melihat beberapa di data sebelumnya tadi, seperti wilayah-wilayah lainnya mungkin barangkali yang memang berdekatan tapi tidak mendapat cukup eh, pendapatan yang memang sepadan, seperti mungkin Hulu Sungai Utara dan juga Batola seperti itu ya. Dan juga Banjarmasin, Banjarbaru dan Banjar nih dengan aspek kawasan perdagangan dan layanan jasa, mereka memang tidak pertambangan ya, walaupun di Kabupaten Banjar ada wilayah sebagian yang untuk pertambangan. Oke, jadi permisi Pak, di sini terkait dengan literatur review, di sini ada beberapa jurnal internasional dan juga jurnal nasional. Kalau untuk yang di internasional sendiri, ini dari penelitian dari Korsel, dia menggunakan Morans I dan Spatial Durbin ya, ketimpangan terjadi karena konsentrasi. Selanjutnya di Uni Eropa, Spatial Econometric ya, di penelitiannya Fujita, aglomerasi mempercepat pertumbuhan tetapi memperlambat kesenjangan. Dan untuk di nasionalnya sendiri, terkait dengan penelitian dari Marwan dan Rizky tahun 2020, menggunakan metode Morans I dan pola pertumbuhan pengelompokan pada kota pelabuhan. Dan sebenarnya juga nih Pak di penelitian Nur Hayati ini menarik di Elkida Shipyard, cuman karena ini dibahas oleh kelompok dua nantinya, jadi kami lebih fokus kepada Williams Index dan Morancy-nya. Oke, permisi, di sini kami lanjutkan metode penelitian sendiri. Kami menggunakan deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial berdasarkan kabupaten kota di Kalimantan Selatan 2019 sampai 2023, data PDRB per kapita untuk sumber datanya, ADHK ya per kapita nih, dan juga untuk mengirit analisisnya di 13 kabupaten atau kota. Dan selanjutnya kami menggunakan teknologi William Index untuk mengukur ketimpangan dan Moraves I untuk mendeteksi autokorelasi spasial. Matriks bobot W berbasis continuity dan ketetanggaan, serta juga interpretasi hasil dan analisis kebijakan. Oke, untuk di hasil pembahasan, saya lanjutkan untuk rekan saya, Humaira, untuk menyampaikan. Terima kasih. Izin ya Pak. Untuk selanjutnya di hasil pembahasan yang pertama ada hasil Williamson Index pada tahun 2019 sampai 2023 di rata-rata PDRB per kapita. Secara umum ketimpangan antar kabupaten atau kota di Kalsel termasuk sedang sampai tinggi sepanjang tahun tersebut. Nilai William Index mencapai puncak di tahun 2019 yaitu 0,5116 dengan penurunan sementara pada tahun 2020 kemudian naik kembali di tahun 2021. Selanjutnya di sini ada grafik
tren ketimpangan PDRB per kapita kabupaten kota Kalimantan Selatan tahun 2019 dan 2023 menunjukkan bahwa Williamson Index tercatat paling tinggi dan menandakan ketimpangan antar wilayah yang relatif besar. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan yaitu 0,47 dan kemudian melambat. Selanjutnya pada tahun 2021 indeks kembali meningkat, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan pada tahun 2022 dan 2023 ketimpangan cenderung menurun kembali, mengindikasikan proses perbaikan pemetaan ekonomi antar kabupaten. Sehingga secara keseluruhan tren ini menggambarkan bahwa meskipun sempat berfluktuasi, ketimpangan PDRB per kapita di Kalimantan Selatan menunjukkan arah penurunan dalam jangka menengah yang menjadi sinyal positif terhadap upaya pemerataan pembangunan. Selanjutnya ada tabel hasil Morans E, matriks bobot berbasis contiguity, yaitu semua nilai Morans E positif menandakan autokorelasi spasial positif lemah, sehingga artinya wilayah dengan PDRB tinggi cenderung berdekatan dengan wilayah lain yang juga tinggi, dan wilayah yang rendah berdekatan dengan wilayah yang rendah. Dalam pengamatan spasialnya, berdasarkan nilai PDRB dan struktur administrasi, pola klaster yang tampak, yang pertama ada klaster tinggi, yaitu dari Balangan dan Tabalong, dekat hulu Sungai Tengah, kemudian ada Tanah Bumbu dan Kota Baru, sebagian Tanah Bumbu dan Tabalong saling terhubung. Wilayah ini terkait kegiatan ekstraktif atau industri berat yang mendorong PDRB per kapita tinggi. Yang kedua ada kelas menengah atau perkotaan, yaitu ada Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Tanah Laut. Dan yang terakhir ada kelas terendah, yaitu Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Bartokwala, yang cenderung agraris atau kurang industrial. Selanjutnya ada nilai integrasi Williamson dan Morans E, yang bermakna kalau Williamson tinggi itu ketimpangan relatif besar antar wilayah, sedangkan Morans E positif itu berarti ketimpangan tersebut bersifat aglomerasi. Kesimpulannya, Kalsel tidak hanya timpang, tetapi ketimpangan itu berwujud klaster spasial, yaitu wilayah kaya berkumpul di sekitar sentra industri atau pertambangan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu yang pertama, tingkat ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten kota di Kalimantan Selatan termasuk sedang hingga tinggi, yaitu dengan nilai Williamson Index sebesar 0,48 sampai 0,51. Selanjutnya, distribusi spasial PDRB menunjukkan autokorelasi positif dengan tingkat Morans E 0,24 sampai 0,28, yang berarti bahwa wilayah kaya atau rendah membentuk klaster dengan adanya bukti agglomeration economies. Selanjutnya, klaster wilayah kaya berkaitan dengan kegiatan ekstraktif atau kegiatan industri seperti Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Sedangkan wilayah yang tertinggal banyak terdapat di hulu sungai dan beberapa kabupaten yang agraris. Dan yang terakhir, ketimpangan tersebut bukan sekadar variasi acak, melainkan masalah yang membutuhkan pemerataan. Saran yang dapat ditarik yaitu yang pertama, rekomendasi kebijakan dari jangka pendek yaitu 1-3 tahun. Yang pertama, intervensi fiskal terarah, mengalokasikan dana pembangunan untuk meningkatkan konektivitas wilayah tertinggal seperti jalan, listrik, akses, dan telekomunikasi. Yang kedua adalah program penguatan UMKM dan pelatihan SDM, pendampingan UMKM, pelatihan keterampilan teknis, dan program wirausaha di wilayah hulu sungai dan Bartokwala. Dan yang ketiga adalah insentif investasi lokal, yaitu fasilitas investasi skala menengah di wilayah tertinggal untuk mendorong aktivitas industri. Selanjutnya ada kebijakan menengah, yaitu untuk 3-7 tahun. Yang pertama adalah mengembangkan klaster alternatif, membangun klaster nilai tambah non-ekstraktif,
di wilayah dengan potensi sumber daya lokal. Yang kedua adalah pusat pertumbuhan baru, yaitu strategi pembangunan kota atau kawasan satelit untuk memecah dominasi klaster lama, mendukung infrastruktur logistik dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah kebijakan redistributif dan koordinasi daerah. Mensinkronisasi program provinsi dan kabupaten, yaitu mengintegrasi perencanaan antara sektor untuk mengurangi duplikasi. Dan yang terakhir adanya kebijakan jangka panjang untuk lebih dari 7 tahun, yaitu mendiversifikasi ekonomi berbasis sumber daya lokal, hilirisasi sumber daya untuk menciptakan lapangan lokal, dan menahan nilai tambah daerah. Dan yang kedua, penguatan tata kelola dan perencanaan spasial menggunakan data spasial untuk merancang intervensi berbasis bukti dan memantau kemajuan pemerataan. Sekian Pak, presentasi dari kelompok kami. Oke, demikian Pak dari kelompok kami. Mungkin di sini sedikit tambahan saja untuk kawan-kawan semuanya dan juga permisi Bapak. Mungkin barangkali kalau kita melihat dari hasil Williamson Index di data beberapa tahun terakhir, khususnya di 2019 sampai ke 2023, mungkin ada beberapa orang ya, barangkali pejabat atau yang lainnya mengatakan bahwa Kalsel tergolong ketimpangan yang cukup rendah. Itu kan mungkin perspektif dari beberapa para pejabat. Nah, hanya saja kalau kita berbicara data, ternyata dari 2019 sampai 2023, kalau setelah kita hitung dengan Williamson Index per tahun, ternyata kita pun menjadi kita harusnya menjadi pusat perhatian bahwa trennya sendiri bisa kita lihat sendiri kawan-kawan, bahwa kita sedang mendekati tinggi ya, itu otomatis kita tidak bisa bilang itu ketimpangan yang rendah, tapi justru ini menjadi pusat perhatian para pemangku kepentingan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan ketimpangan di wilayah Kalimantan Selatan sendiri. Seperti itu, Bapak. Demikian untuk dari kelompok satu terkait dengan analisis ketimpangan wilayah dengan studi kasus Provinsi Kalimantan Selatan. Oke. Mohon izin, Pak, boleh kami lanjut untuk sesi diskusi dengan kawan-kawan? Dari teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan ataupun masukan ataupun tambahan terkait dengan apa yang kami paparkan. Izin Bang, ingin bertanya Bang. Siap, dari Mas Husaini, silakan saya. Ya, Oke, siap. Saudara Apip, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman ini moderator, Ulun Abipudin dari Balangan. Sedikit ini juga tadi karena memang Balangan, Tabalong dan Tanah Bumbu paling sering disebut gitu ya. Pertama Ulun ingin menambahkan terkait yang masalah infrastruktur yang terhubung tadi juga Bang. Sekarang itu Ya, ada jalan baru bukan jalan baru sih, itu jalannya katanya ex Bantala, perusahaan Bantala yang dulu sempat besar di Balangan dan Kalsel. Itu ada jalan terhubung dari Balangan ke Sengayam, Kuta Baru. Jadi mungkin itu nanti salah satu yang menunjang juga. Kemudian untuk pertanyaan, dari ketimpangan ini kan dari Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu dan lain-lain kan lumayan tinggi ketimpangannya. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Apakah berbanding lurus dengan ketimpangan atau memang pertumbuhannya yang rata-rata di bawah daerah-daerah lain di bawah itu malah pertumbuhannya bagus atau bagaimana? Mungkin itu aja, Bang. oke. Terima kasih, Mas Apip, atas pertanyaannya. Mungkin di tiga penanya dulu, Pak ya. Nanti baru kita lanjutkan kalau misalkan ada waktunya untuk kawan-kawan yang lain. Nanti Saudari Humaira mungkin bisa dibantu untuk tambahan jawaban. Mungkin saya pertama dulu ke Mas Husaini
terkait dengan nilai Williamson Index tadi ya. Mungkin kalau kita lihat dari hasil analisis, kalau kita lihat beberapa pernyataan statement beberapa waktu lalu atau mungkin kita beberapa tahun ke belakang yang tadi saya katakan bahwa beberapa oknum barangkali ya pejabat atau lainnya mengatakan bahwa Kalsel memang di tingkat ketimpangan yang katanya ketimpangan yang cukup rendah. Kata cukup ini kan sebenarnya kan itu apakah dengan data ataukah hanya untuk mencitrakan bahwa Kalsel itu sebenarnya berada di level yang memang justru ketimpangan memang benar-benar rendah. Nah, ternyata setelah kita ujikan dengan data PDRB per kapita ya khususnya di 5 tahun terakhir dari 19 sampai ke 2023 kita ujikan dengan Williamson Index mungkin salah satu ya maksudnya salah satu parameter atau pengukuran di basis ekonomi pembangunan sendiri perencanaan wilayah ternyata berada di kisaran mungkin trennya kemarin kita sempat mengalami COVID dan lain sebagainya 0,4 ke 0,51 mungkin di tataran level provinsi ini di tataran yang memang masih cukup aman kalau bilang kata cukup tapi menjadi pusat perhatian. Kenapa demikian? Kalau kita bilang kata sedang ke tinggi, artinya ini jika tidak menjadi pusat perhatian yang besar di berbagai aspek, khususnya di jajaran pemerintah, barangkali dengan para pemangku lainnya, ini tentu akan berdampak sesuatu hal yang luar biasa di masa depan. Karena kita melihat sendiri di beberapa share terbesar kita adalah di tambangan dan galian. Dan ini di beberapa kabupaten yang besar, contohnya tadi industri ekstraktif ya. Kalau kita lihat pertambangan itu ekstraktif banget. Kenapa demikian? Tapi lebihnya memang lebihnya dari sisi pertambangan adalah share-nya memberikan share yang besar bagi pertumbuhan ekonomi provinsi, wilayah, ataupun juga terkait dengan pendapatan daerah itu tentu memberikan share yang besar. Nah, cuma apakah di level ini perlu dikhawatirkan ya? Kekhawatiran di level ini justru ini menjadi pusat perhatian besar dikarenakan kita basis pertambangan dan galian pun tidak bisa menjadi acuan penting dikarenakan ini memiliki jangkanya kalau untuk di pertambangan karena juga saya menjadi bagian orang di perusahaan swasta di pertambangan. Tentu kalau kita lihat ekstraktifnya pertambangan itu berjangka mungkin barangkali kalau kita lihat di tahun sekarang adalah di tahun 2030 ya 2030 itu sudah ya mungkin tidak sebesar di era sekarang dan itu harus digeser ke basis yang lain kalau untuk kita mempertahankan keekonomian kita. Nah, maka daripada itu justru kalau kita lihat di beberapa kabupaten kota yang lain mungkin barangkali yang memang dia tidak memiliki pertambangan. Nah, apakah bisa kita lihat ini sesuatu hal yang negatif? Sebenarnya tidak juga. Justru kawan-kawan yang sedang-sedang membenahi wilayah masing-masing yang tidak bergantung pada basis tambang, justru sebenarnya kawan-kawan di kabupaten tersebut mungkin barangkali saya bilang eh, lebih luar biasa karena dia udah bersiap untuk ekonomi masa depan itu yang seperti apa. Kalau kita bilang ekonomi masa depan adalah salah satunya adalah sustainability yang memenuhi sustainability index ya artinya keberlanjutan indeks keberlanjutan itu yang memang harus menjadi pusat perhatian kita. Nah jadi inilah ya apa kekhawatiran kita untuk di Kalimantan Selatan kata sedang ke tinggi ini apabila tidak punya treatment perhatian yang lebih dari berbagai aspek tentu kita akan membahayakan ke depannya karena ini sudah pernah terjadi Pak. Saya sedikit menggambarkan uh, in case kejadian di Gunkanjima, memang saya mengambil data ini bukan di Indonesia, Gunkanjima ya, Gunkanjima itu daerah Jepang. Dulu adalah basis pertambangan batu bara yang sangat besar, dikelola oleh PT yang namanya Mitsubishi, bahkan mungkin melebihi besarnya Daro sama Rukmin barangkali besar Mitsubishi itu. Sekarang kota tersebut karena mungkin kemarin treatment wilayah tersebut barangkali terlalu ekstraktif, tidak memikir untuk jangka panjang keberlanjutan ya otomatis sekarang wilayah tersebut menjadi ghost town di kota hantu kalau bahasa Mas Rizky juga menarik terkait dengan rekomendasi kebijakan. Sekarang Mas Rizky tadi yang paling memang bisa diterapkan untuk wilayah Kalimantan kalau kita melihat ada jangka pendek di panjang. Nah, barangkali kalau kita lihat di berbagai aspek, semua orang akan mengatakan bahwa untuk penguatan ekonomi adalah menguatkan dari basis UMKM-nya. Padahal kalau kita bilang di basis UMKM sendiri sebenarnya itu bagus untuk dikembangkan, tapi belum benar-benar
yang memang sepadan atau setimpal untuk wilayah sebesar Kalimantan Tengah seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk yang pertama, salah satunya mengenai intervensi yang memang bisa dilakukan untuk langkah dari intervensi di basis fiskal sendiri. Ini terkait dengan ranah aksesibilitas dan percepatan sendiri di infrastruktur, mungkin aksesibilitas jalan ataupun lainnya bisa menghubungkan antara wilayah-wilayah yang tadi kita lihat. Seperti contoh, kalau kita melihat dari konsep aglomerasi, kenapa Balangan dan Tabalong yang punya share cukup besar? Ya, walaupun dua wilayah ini punya pertambangan dan HSU adalah daerah yang memang berdekatan, tapi dia tidak menambang yang mungkin barangkali seperti Balangan dan Tabalong. Nah, harusnya HSU pun juga kebagian porsi yang cukup lumayan untuk pendapatan daerahnya seperti itu. Dan juga kalau kita melihat sendiri di sini di Banjarbakula mungkin barangkali salah satunya Banjarbaru dan Banjarmasin dia di layanan jasa menurut perdagangan cukup bagus. Berdekatan juga dengan wilayah tanah laut. Nah, cuman ada satu kabupaten yang diantaranya seperti wilayah Barito Kuala. Nah, ini harusnya Barito Kuala mendapatkan nilai manfaat lebih dari sini. Mungkin barangkali sekarang Batola juga berbenah salah satunya perencanaan untuk jalur perdagangan CPO, hasil dari olahan minyak mentah sawit misalnya. Nah, ini pun juga memang belum benar-benar berjalan sedemikian rupa sampai dia memberikan share yang cukup bagus. Nah, sekarang berarti rekomendasi kebijakan seperti apa? Nah, yang pertama yang memang pernah yang bisa dilakukan untuk terdekat dulu adalah intervensi fiskalnya dulu. Yang selanjutnya adalah yang memang bisa dilakukan ini untuk pemenuhan kebutuhan ke depannya. Sudah sering digaungkan, tapi hanya saja implementasinya mungkin barangkali yang memang bisa perlu dikaji ulang untuk berbagai mungkin para akademisi, dari basis pemerintahnya, dari sektor lainnya adalah salah satunya hilirisasi. Ya kita memang betul perlu mulai memikirkan hilirisasi tersebut. Karena jika jika tidak sekarang kita benar-benar mengkaji ulang mengenai masalah hilirisasi, ya kita harus bersiap bahwa Kalsel barangkali 50 tahun ke depan ya, mungkin nggak sampai 50 barangkali 20 atau 30 mungkin di atas itu mungkin kita akan turun ya, mungkin pertumbuhan kita juga akan turun karena apa? Sekarang pertumbuhan itu juga ditopang dari apa, dari yang ekstraktif tadi. Nah itu jadi mungkin seperti itu Mas Rizky dari rekomendasi kebijakannya. Yang pertama dari intervensi fiskalnya, yang selanjutnya adalah untuk rancangan hilirisasi sektor-sektor yang memang bisa dikembangkan untuk di wilayah Kalimantan Selatannya. Selanjutnya nanti ditambahkan Mbak Maira, itu tadi pertanyaan dari Mas Abipudin juga menarik terkait dengan ini tadi ya, apakah selaras ya tadi terkait dengan pertumbuhan mungkin Mas ini ya, kalau ini kan akses jalan tadi jalan Balang Halong menuju Kota Baru Sengayam, oke, mungkin membantu menambah kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Oke. Oke, nah kalau kita lihat dari hubungan ketimpangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi sekarang gini, kita akan melogikakan logis dasarnya adalah di data PDRB tadi. Nah, sekarang PDRB sendiri kan mungkin tadi sudah di-share sama Pak Syahrial di grup. PDRB total itu adalah kalau kita melihat semuanya ada menyeluruh ya dari konsumsi, investasi, dari government sendiri sama ekspor impor yang mungkin terkait dengan wilayah tersebut. Nah, dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, sekarang yang menjadi kelogikaan kita adalah ada wilayah yang barangkali sebenarnya dia punya aspek alam yang sangat besar, tapi hanya saja mungkin barangkali kalau kita bagi dengan jumlah penduduknya, ya sudah tentu dia akan kelihatan angkanya bahwa di situ terjadi besar. Nah, sekarang ada wilayah yang juga dengan punya kekuatan basis alam yang besar, tapi dengan jumlah penduduk yang sedemikian rupa, sepertinya ya tentu melihatnya di angka tersebut lebih kecil gitu loh, mungkin daripada kabupaten yang mungkin barangkali dia punya kekuatan alam yang besar tapi jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak dengan kabupaten yang sebelumnya mungkin barangkali. Nah tentu ini akan mempengaruhi itu kan kalau kita melihat dari basis angka. Nah sekarang kalau kita mau melihat dari ketimpangan, mungkin akan banyak pengukuran yang lain Pak, mungkin salah satunya kita akan melihat indeks Gini rasionya, terus kita akan menghitung tingkat kesejahteraannya salah satunya dengan MPI ya. Mungkin kalau kita indeks property index di marginal property index, mungkin kita akan bisa melihat lebih mendalam. Nah, sekarang bagaimana hubungan ketimpangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten tersebut? Ya tentunya kalau kita melihat berbasis angka saja, mungkin tidak cukup hanya untuk melihat dari Williams Index, Mas Apik. Tentu kita coba nanti ini akan terkoneksi dari pembahasan kawan-kawan di kelompok satu sampai kelompok terakhir.
Karena Williamson Index hanya mengukur untuk tingkat dari kayak yang tadi kita lihat dari data PDRB mungkin di total dibagi di jumlah penduduknya mungkin nanti di situ kelihatan mana yang timpang dan tidak timpang. Tapi di situ tidak cukup kalau kita tidak mungkin barangkali nanti akan melihat dari indeks Gini rasionya. Dan juga kita akan hitung ulang terkait dengan LQ maupun SSA-nya sampai mungkin tipologi klasernya. Sampai kita akan melihat nanti sektor basis, mungkin unggulan atau perspektif dan lain sebagainya. Nah, nanti dari situ bisa kita akumulatif bahwa apakah pembangunan di wilayah tersebut selaras ya dengan pertumbuhan ekonomi mungkin di masing-masing kabupaten atau kota. Nah, mungkin itu sih yang perlu kita pengkajian ulang. Jadi kita tidak bisa berbicara dari basis satu aspek data. Makanya kalau saya bilang untuk di kelompok satu mengenai masalah aglomerasi saja dari Williamson Index dan Morans, mungkin barangkali kami bisa menggambarkan secara pola spasial pertumbuhannya merata ataupun tidak ataupun yang lainnya. Mungkin kami bisa berbicara di basis satu basis ya dari Williamson tadi si aglomerasinya, pola spasialnya di situ. Nah, jadi kalau misalkan apakah hubungan ketimpangan pembangunan ini sama pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten kota saling terkait, apple to apple, ya tentu saling terkait, cuman hanya saja perlu pengkajian ulang. Karena barangkali seperti ini, pembangunannya bagus, tapi ternyata ketimpangannya cukup mungkin besar. Kesejahteraan masyarakatnya memang belum sepadan dengan hal tersebut. Dan ketika kita melihat lagi dari basis pertumbuhan ekonomi, kita melihat pertumbuhan ekonomi mungkin terbilang cukup bagus, tapi ternyata setelah kita kaji ulang, ternyata pertumbuhan itu juga tidak sejalan dengan kesejahteraannya. Mungkin itu yang biasanya sering terlewat oleh beberapa para ahli atau mungkin yang lainnya. Kita berbicara indeks Gini rasio saja mungkin tidak cukup kalau kita tidak berbicara MPI-nya. Mungkin marginal property index-nya mungkin seperti itu sih ya. Itu gambaran secara umum dari jawaban dari kelompok kami. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Humaira untuk pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan barusan dari Mas Susaini, Mas Rizky, dan juga Mas Apip. Silakan Mbak Humay. Izin ya Bang menambahkan aja terkait tentang pertanyaan Bang Hussein yang ketimpangan pada level 0,48 sampai 0,51 itu perlu dikhawatirkan. Menurut saya perlu dikhawatirkan ya karena jika ketimpangan itu dibiarkan tinggi maka akan kayak berpotensi menimbulkan masalah-masalah seperti ketegangan sosial dan inefisiensi ekonomi di ekonomi regional. Terus jika ketimpangan tinggi itu akan bertahan lama, maka efek pertumbuhannya itu akan tidak akan inklusif dan itu bisa menahan peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Namun tingkat tersebut yaitu yang 0,48 sampai 0,51 itu juga dapat dikatakan dianggap wajar ya untuk provinsi dengan basis ekonomi ekstraktif asalkan pemerintah daerahnya itu mau um, adanya kebijakan redistribusi dan diversifikasi ekonomi yang jelas. Kayak contohnya itu mendorong hilirisasi hasil tambang di dalam provinsi. Terus kayak mengembangkan sektor UMKM di berbagai daerah non-industri. Bisa juga kayak meningkatkan infrastruktur di antar wilayah itu. Terus juga saya juga mau nambahkan sedikit ya tentang pertanyaannya Bang Apip tentang jalan baru dari Balangan Halong menuju Kota Baru, hubungan ketimpangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten tersebut. Menurut saya ya dengan adanya jalan tersebut maka akan berpotensi menjadi turning point dalam waktu yang jangka pendek. Pertumbuhan dengan dua wilayah tersebut akan meningkat, tetapi ketimpangannya juga bisa naik untuk sementara. Hmm, Kalau dilihat dari jangka panjangnya, aksesibilitas yang meningkat dengan adanya dua jalan yang baru itu bisa menurunkan ketimpangan antar wilayah jika pemerintah menyertai dengan yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM lokal, penguatan ekonomi rakyat di sepanjang koridor jalan tersebut, dan adanya integrasi logistik antara pendalaman dan pesisir di wilayah tersebut. Cukup sih Bang, itu aja yang mau saya tambahkan terkait pertanyaan Bang Apip dan Bang Hussein.
Oke, terima kasih Humaira atas tanggapan juga untuk jawaban dari teman-teman kita, dari Mas Husaini maupun Mas Rizky dan juga Mas Apip. Menurut pertanyaannya sangat luar biasa sekali, bagus sekali, dan juga ini pun menjadi refleksi bagi kita ya. Dari pertanyaan kawan-kawan, ternyata terkait dengan ketimpangan khususnya aglomerasi sendiri ini menjadi pusat perhatian. Kita tidak bisa hanya beracuan dari perspektif orang lain ataupun beberapa pemangku kepentingan terkait dengan kondisi di Kalimantan Selatan, tapi kalau kita berbicara data, ternyata hal tersebut memang benar-benar harus menjadi pusat perhatian untuk di setiap aspek pemangku aspek kepentingan ya. Tidak hanya berbicara stakeholder, tapi juga para shareholders yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Mungkin kalau misalkan masih ada waktu, Pak, mohon izin mungkin barangkali ada kawan-kawan yang masih bisa bertanya, Pak ya. Mungkin kami persilahkan kalau kawan-kawan ada pertanyaan. Jadi kami beri kesempatan mungkin barangkali dua penanya ya, atau setidaknya satu lah minimal. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Barangkali ada pertanyaan tambahan ya terkait dengan diskusi kita hari ini. Dipersilahkan. Kalau tadi kawan-kawan ada yang sudah berbicara aspek data yang kami paparkan, pertanyaannya ke arah sana, ataupun juga tadi terkait dengan Mas Rizky, terkait dengan masalah rekomendasi kebijakan ya. Karena kami ada memaparkan beberapa yang berjangka antara pendek, menengah, dan panjang, ataupun selaras dengan pertanyaan Mas Apipudin terkait dengan indeks ya, pembangunan dan pertumbuhan itu berjalan selaras atau tidak di wilayah kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Mungkin salah satunya tadi dia gambarkan terkait dengan connectivity antara jalan saling terhubung di wilayah Banua Anam mungkin barangkali sampai ke arah um, terkaitnya adalah wilayah Tanah Bumbu Ujung mungkin seperti itu ya. Oke, gimana kawan-kawan yang lain? Apa ada tambahan? Mungkin barangkali dari Mbak Ayu, Mas Afif, atau Mas Erlan, silahkan. Oh, sorry, mohon maaf, Mas Erlan nggak ada ya. Oke, oke, demikian Bapak terkait dengan pemaparan dari kelompok satu. Oh ya, silakan Mas Afif, silakan secara utuh. Dan juga sekarang justru HSU yang memang mendapat share-nya untuk ke provinsi sendiri pun tidak sebesar Balangan maupun Tabalong. Padahal di wilayah yang berdekatan. Nah, sekarang kalau kita berbicara HST, Hulu Sungai Tengah, ini juga menjadi pada paradoks. Jadi betul nih mungkin Mas Apip menggambarkan para. Jadi HST sendiri kalau kita lihat segi kondisi geografis, mungkin ada perpotongan jalan em, yang mengarah kepada apa Pantai Habawang barangkali ya ke arah HSU dan lurus ke arah HST dan selanjutnya Balangan Tabalong. Nah, sebenarnya ini menjadi area di antara sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kondisi geografis si HST. Belum itu kita mungkin akan menemui daerah HSS mungkin sebelumnya dan HSS pun juga mengalami kondisi yang demikian. Hanya saja sebelum itu juga kita lihat ada Kabupaten Tapin. Nah, kalau kita berbicara dalam aspek geografis, tentu HST mungkin dia berada di antara beberapa kabupaten yang memang dia punya share yang besar untuk provinsi dan juga ada wilayah yang memang bergesekan dengan berdekatan dengan HST di wilayah yang memang sifatnya juga tidak memberikan share yang besar. Mungkin salah satunya adalah kisah HSU tadi. Nah, sekarang kalau kita berbicara dari yang paling bawah yang dipaparkan oleh Mas Abdullah Sesar Apip, tapi punya keunggulan katanya itu secara fungsional ya layanan sosial dasar yang penting bagi kabupaten sekitar. Nah, kalau ini sebenarnya saya belum baca data, tapi kalau kita bisa selaraskan dengan data mungkin salah satunya IPM ya karena di dalam IPM sendiri kan kita bisa lihat terkait dengan masalah kesehatan sendiri. Nah, jadi fenomena tersebut kenapa ya? Karena fenomena sekarang adalah HST bisa berperan aktif di layanan dasar karena dia lebih berfokus. Mungkin kalau kita lihat mungkin kali HST yang sebesar di kawan-kawan tetangganya,
Jadi dia bisa mengalihkan. Nah, kalau berbicara ini tidak hanya gig ekonomi, tapi juga kita berbicara kreatif, ekonomi kreatif, ekraf ya. Ekraf bisa berkembang di wilayah seperti ini atau yang seperti berbentuk layanan dasar. Ketika kita tidak bisa menguatkan dari segi ekonomi yang berbasis alam, fenomena ini bisa dialihkan. Kalau saya bilang namanya adalah fenomena berbasis nilai tambah, value added in regional tingkat dua ya. Kalau kita berbicara Kabupaten Nasab, kalau kita berbicara dalam aspek yang punya share yang besar kayak Balangan, Kota Baru dan Tanah Bumbu, dia berbasis base of ekonomi banget ya kalau di sana. Nah sekarang fenomenanya HST adalah wilayah dengan fenomena berbasis nilai tambah. Nah jadi sebagaimana cara kita memikirkan supaya kabupaten ini maju untuk akan berbasis kita akan kembali memenangkan wilayah kita dengan strateginya adalah mengeluarkan dari aspek alam ke arah berbasis nilai tambah. Nah, mungkin seperti itu sih ya, Mas Afif ya. Jadi di layanan dasar ini akhirnya sosial dasar bisa terpenuhi. Mungkin nggak hanya kesehatan, tapi justru HST pun juga bisa berkembang dari basis ekrafnya. Mungkin kalau kita bilang adalah di sektor UMKM ya, mikro kecil menengah seperti itu. Jadi kita berpikir ke arah yang lebih bersifat, kalau yang kawan-kawan yang lainnya berekstraktif, kalau di sini jadi kreatif, seperti itu, Mas Afif. Demikian. Bang, boleh menambahkan nggak ya? Boleh, silakan. Mungkin terkait yang ini, yang pertanyaan Mas Afif ini memang menarik. Kalau Ulun di Balangan ini lihatnya masalah kesehatan ya, rumah sakit yang tersedia di Balangan itu kayaknya masih kurang memadai. Jadi kebanyakan rata-rata orang Balangan ini berobatnya ke Balai. Karena memang rumah sakitnya dan pelayanannya juga mungkin jauh lebih bagus dari kami di Kabupaten Balangan. Nah, mungkin itu salah satu yang menjadikan HST jadi lebih unggul ya daripada Balangan walaupun pertambangannya kurang gitu. Kemudian tadi ada juga yang dibahas Bang Raka terkait ketimpangan tidak selalu berdampak positif bagi daerah sekitarnya. Itu benar terjadi di Kabupaten HSU. Jadi di Balangan sama di Balangan itu ada Sungai Balangan, hilir sungainya adalah Hulu Sungai Utara. Kemudian ada Tabalong juga, Sungai Tabalong, hilir sungainya juga di Hulu Sungai Utara. Jadi dua sungai itu nyatunya di Amuntai. Nah, yang mengeruk pertambangannya itu Balangan sama Tabalong. Tapi yang mendapatkan banjirnya itu adalah HSU. Jadi dampaknya sangat negatif bagi HSU. Mungkin itu Bang. Terima kasih atas tanggapannya dari Mas Afifudin. Luar biasa sekali. Kalau tadi berbicara dalam aspek geografis ya, Mas Afif ya. Oke, demikian. Saya coba terima kasih sekali Izin lagi dari menambahkan, Mas. Bang. Oke, silakan, Mbak. Iya, saya ingin izin menambahkan sedikit tentang terkait pertanyaannya Apip tadi, fenomena Hulu Sungai Tengah ya menggambarkan dia itu emang sangat besar di ketersediaan layanan dasar kayak di healthcare, rumah sakit, pusat layanan kesehatan yang sangat berperan penting bagi kabupaten tersebut. Daripada itu juga adanya layanan pendidikan dan administratif yang relatif kuat, sehingga itu menunjukkan kapasitas institusi publik yang baik meskipun basis ekonominya lemah. Sehingga ini menggambarkan pembangunan berbasis fungsi sosial. Dengan kata lain, Hulu Sungai Tengah ini menunjukkan model pembangunan fungsional tanpa aglomerasi yang dimana artinya kesejahteraan sosial tetap dapat meningkat meski pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Ini juga sejalan dengan pendekatan ekonomi yaitu inclusive regional development yang menilai kemajuan daerah bukan hanya dilihat dari PDRB tetapi juga dilihat dari fungsi pelayanan publik dan konektivitas sosialnya seperti healthcare dan education-nya. Ya seperti itu, Bang Apip. Oke, terima kasih dari Humaira terkait dengan tanggapannya, terkait dengan pertanyaan dari Mas
Penjelasannya secara rapid dan juga tadi juga bagus dari Mas Afifuddin untuk menambahkan secara kondisi geografisnya. Mungkin cukup Bapak ya dari kawan-kawan atau mungkin barangkali em, masih ada tambahan dari kawan-kawan, masih dipersilahkan. Nanti saya kembalikan ke Pak Syahrial. Ya, terima kasih Mas Raka Pradipta dan Mbak Humaira Izia ya dari kelompok 1. Kita beri aplaus. Dan juga pada seluruh peserta mahasiswa yang bertanya dengan baik ya. Untuk itu kita masuk ke sesi 3 ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi. Silahkan bagi kelompok 1 nanti dapat mengupload videonya ke YouTube serta makalah dan skrip makalah dan PPT ke skrip ya. Kemudian kelompok yang lain dapat meringkas materi ini kurang lebih 20 menit lagi ya sampai pukul 10, atau kalau kiranya pukul 10 belum selesai bisa dilanjutkan sampai selesai ya. Oke, selanjutnya independent study, silahkan bagi kelompok anggota kelompok di luar kelompok 1 dapat meringkas materi dari kelompok 1 sampai dengan pukul 10.00.